Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita lihat lebih dalam sumber-sumber Anda ya, yang fokusnya di bab 6 buku The Storyteller Secret. Ya, betul. Judulnya Kekuatan dalam Legenda Pribadi Anda. Kita mau coba kupas tuntas nih, gimana sih menemukan, terus menerima apa ya, panggilan jiwa atau tujuan inti kita itu. Katanya itu bisa jadi sumber kekuatan banget buat cerita yang kita sampaikan. Jadi misi kita kali ini, memahami gimana tujuan ini bisa bikin narasi kita tuh paling ngena gitu. Siap. Siap. Konsep legenda pribadi ini memang menarik ya. Dipopulerkan Paulo Coelho, terus sering juga dikutip tokoh kayak Oprah Winfrey. Oh ya, Oprah ya. Ini tuh bukan cuma soal kerjaan atau hobi biasa, tapi lebih ke inti diri kita. Sesuatu yang, pinjam istilah di buku itu, bikin hati bernyanyi. Hati bernyanyi. Oke. Kenapa ini penting buat cerita? Ya karena kalau kita ngomong dari tempat yang otentik, yang penuh semangat gitu, cerita kita rasanya beda. Bener-bener soal paham kenapa kita ngelakuin sesuatu. Nah, sumber Anda kan nyorot banget soal perjalanannya Oprah Winfrey tuh. Contoh yang kuat katanya. Iya. Awalnya dia jadi reporter berita, tapi kok ngerasa nggak alami gitu ya buat dia. Betul, nggak pas. Terus ada momen dia kayak turun pangkat gitu ya, ke acara bincang-bincang. Malah di situ dia nemuin panggilannya. Merasa klik gitu. Nah, itu dia. Titik balik klasik banget dalam nemuin legenda pribadi. Pas kerjaan udah sejalan sama panggilan jiwa. Kalau buat Oprah, pakai TV untuk kebaikan gitu ya. Persis. Ceritanya jadi kuat banget, menginspirasi. Tapi ada detail lain yang menarik juga disebut di sumber Anda. Apa tuh? Ada momen pas dia ngerasa satu episode talk show-nya itu kok jatuhnya eksploitatif. Oh. Oke. Nah, dia nggak diem aja. Dia ubah arah acaranya, misinya diubah secara mendasar. Ini penting nih. Kenapa penting? Karena ini nunjukin kalau legenda pribadi tuh nggak statis. Bukan cuma sesuatu yang kita temukan, udah selesai. Tapi juga kita murnikan, kita perdalam terus seiring waktu. Ada evolusi gitu loh dalam memahami tujuan kita. Menarik. Jadi ada proses pemurnian terus-menerus ya. Sumbernya bahas juga nggak gimana cara dia pakai cerita itu buat nyambung ke audiens? Ada. Dijelasin soal struktur naratif klasik yang sering dia pakai. Biasanya 3 bagian gitu. 3 bagian. Kayak gimana tuh? Pertama, awal yang sederhana. Atau mungkin ada kejadian pemicu. Kedua, ada transformasi atau perubahan penting. Terus yang ketiga, pelajaran hidup yang diambil. Makna yang lagi dalam. Awal, perubahan, pelajaran. Contohnya ada? Ada pidato dia pas terima piala Emmy, dia cerita soal ayahnya yang ngajarin kalau semua orang tuh cuma pengen dikasih makan. Oh, saya ingat itu. Nah, dia menafsirkan itu sebagai kebutuhan kita semua untuk merasa dihargai, merasa berarti. Itu contoh bagus gimana dia pakai struktur itu. Oke, struktur 3 bagian itu ya. Awal, tengah, akhir. Atau tantangan, perjuangan, resolusi. Betul sekali. Itu efektif banget karena nyentuh pola cerita dasar yang udah kayaknya udah nempel di diri kita lah ya. Kita tuh otomatis responsif sama cerita soal perjuangan, pertumbuhan, terus ada penyelesaiannya. Jadi bikin pendengar ngerasa terhubung secara emosional gitu ya. Banget. Kita lihat perjuangan mereka, kita jadi ikut ngerasain, terus kita ikut senang pas mereka berhasil. Karena itu kayak ngasih harapan juga buat kita. Oh ya, benar juga. Dan ini bukan cuma soal Oprah aja loh. Sumberannya juga nyebut penulis kayak J.K. Rowling. Iya, Rowling. Dia kan sering cerita soal masa-masa susahnya dulu. Ibu tunggal, hidup dari bantuan sosial, sebelum Harry Potter meledak. Nah, kegagalan sama perjuangannya itu bukan cuma latar belakang doang. Tapi jadi inti ceritanya ya. Justru itu, jadi inti dari narasi kesuksesannya. Yang menarik di sini tuh, gimana keterbukaan soal perjuangan itu malah jadi sumber kekuatan ceritanya. Bener-bener tulang punggungnya. Jadi intinya bukan cuma soal suksesnya di akhir ya, tapi justru gimana cara ngadepin rintangan itu yang bikin ceritanya berkesan dan relevan buat kita yang dengerin. Kalau mereka bisa lewatin itu, mungkin kita juga bisa, gitu ya. Tepat sekali. Jadi bukan cuma soal kilau di ujung jalan, tapi justru lika-likunya. Dan struktur naratif tadi itu kayak jadi wadah yang pas buat nampilin perjalanan itu secara utuh. Wadah yang pas. Iya, pas orang kayak Oprah atau Rowling cerita bukan cuma soal menangnya, tapi juga soal rapuhnya mereka, soal rintangan yang dihadapi dalam kerangka cerita yang jelas. Nah, itu baru nyiptain resonansi emosional yang kuat.
Jadi kita nggak cuma lihat hasil akhirnya, tapi ikut ngerasain prosesnya. Betul, kita jadi empati sama perjuangannya, dan suksesnya mereka jadi kayak ngasih harapan. Justru keterbukaan soal rintangan itu yang bikin audiens ngerasa nyambung secara personal. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari pembahasan sumber Anda, kayaknya cerita kita yang paling kuat itu seringkali lahir dari pemahaman mendalam soal legenda pribadi kita ya. Benar. Tujuan unik kita itu, terus kita berani juga buat nerima perjalanan kita, termasuk perjuangannya. Dan kalau kita bisa ceritain itu dengan struktur naratif yang jelas, itu bisa banget menginspirasi orang lain. Persis. Ini ujung-ujungnya jadi pertanyaan penting nih buat Anda renungkan sendiri. Apa tuh? Apa sih legenda pribadi Anda? Cerita unik apa yang akarnya dari tujuan Anda, lengkap sama tantangan dan pelajarannya? Cerita yang cuma Anda yang bisa ceritain. Pertanyaan yang bagus. Coba dipikirin deh, siapa tahu bisa buka perspektif baru soal cara Anda berkomunikasi, cara Anda terhubung sama dunia.